Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda dimanapun berada. Hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin atau dikawinkan. So, mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada seorang anak kecil, dia sangat terkagum-kagum dengan omnya yang sangat fasih berbahasa Inggris. Lalu dia bertekad untuk belajar bahasa Inggris sekuat, serajin mungkin, agar dia juga bisa belajar, bisa berbahasa Inggris dengan baik seperti omnya itu. Tapi kemudian setelah dia mulai belajar, dia akhirnya makin sadar bahwa ternyata belajar bahasa Inggris itu tidak semudah yang dia bayangkan. Bahwa belajar bahasa Inggris itu butuh waktu, butuh ketekunan, dan rajin di dalam belajar. Lalu suatu ketika dia diajak oleh orang tuanya ke sebuah objek wisata pantai. Di sana dia melihat ada banyak turis yang berbahasa Inggris. Termasuk di antara mereka ada anak-anak kecil seperti dia. Dia terkaget-kaget sekaligus terkagum-kagum karena anak-anak itu begitu fasih berbahasa Inggris. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, anak-anak ini masih kecil. Kenapa mereka sudah fasih berbahasa Inggris?" Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dari cerita ini, dari pertanyaan anak ini menjadi jelas untuk kita bahwa anak ini tidak menyadari bahwa dia memakai ukurannya untuk mengukur orang lain.
Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengar hari ini orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang apa yang terjadi setelah kebangkitan dengan sebuah cerita tentang perkawinan Levirat. Orang-orang Saduki mendatangi Yesus. Mereka ingin berdiskusi tentang surga atau tentang hidup sesudah hidup di dunia ini atau hidup setelah mati. Dan ukuran yang mereka pakai adalah ukuran mereka sendiri, pemahaman mereka sendiri. Pemahaman yang mereka miliki yang ada di balik alam pikir mereka. Banyak orang-orang Saduki, saudara-saudari, itu adalah orang-orang yang berpendidikan dan juga kaya, serta berkuasa dalam berbagai bidang kehidupan kaum Yahudi. Mereka ini orang-orang yang pragmatis. Secara religius misalnya, saudari-saudara, mereka mempertahankan tradisi Taurat, tetapi tidak mempercayai kebangkitan. Secara sosial ekonomi, mereka ini terbuka terhadap pengaruh luar. Sangat terbuka. Maka kehidupan iman mereka juga lalu disesuaikan dengan keadaan yang mereka hadapi. Mereka ingin mempermalukan Yesus. Agar tema kebangkitan itu menjadi bahan tertawaan. Seakan-akan mereka berpikir bahwa Yesus akan mudah ditertawakan dengan bersoal jawab atau berdiskusi tentang tema kebangkitan. Namun dengan penjelasan tentang kebangkitan itu, saudara-saudari, sebagaimana kita dengar tadi, Yesus menyingkirkan konsep gender dalam kebangkitan. Kebangkitan itu adalah peralihan derajat jasmani kepada rohani. Peralihan dari derajat jasmania kepada yang bersifat rohani. Itulah mengapa Yesus mengatakan pada dalam dunia kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka yang dianggap layak masuk dalam hidup kekal itu, mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat. Kita tahu, saudara-saudari, malaikat-malaikat itu mereka derajatnya adalah rohani, tidak jasmania. Dan mereka menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Begitu penjelasan Yesus tadi. Maka segala sesuatu yang bersifat jasmania tidak berlaku dalam hidup bersama dengan Allah. Atau segala sesuatu yang bersifat jasmani tidak berlaku ketika orang sudah dibangkitkan. Sebab mereka hidup seperti malaikat. Tugas para malaikat itu hanya memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Anda jangan berpikir tentang kawin dan dikawinkan. Itu hanya terjadi di dunia ini ketika manusia derajatnya masih memang derajat jasmania. Ketika konsep gender masih bisa diterima dan dipahami dan memang itu perlu dalam hidup di dunia ini. Tetapi menjadi sangat berbeda di alam kebangkitan. Ini yang perlu kita pahami, saudara-saudari, agar pemahaman iman kita tentang kebangkitan dan apa yang terjadi di dunia kebangkitan atau di alam kebangkitan, jangan sampai kita menjadi sesat pikir. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, gender itu melekat kepada kemanusiaan kita, melekat kepada kejasmanian kita. Sekali lagi, itu memang diperlukan. Tetapi tidak demikian di alam kebangkitan. Sikap pragmatis gaya Saduki ini sebetulnya
yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan agar juga tidak menjadi sikap kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membuka misteri tentang dunia orang-orang di alam kebangkitan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mewahyukan bagaimana situasi, bagaimana keadaan ketika orang hidup di alam kebangkitan. Atau ketika orang sudah mati, mereka tidak lagi kawin dan dikawinkan karena segala yang jasmani tidak berlaku di sana. Mereka hidup seperti malaikat karena mereka sudah menjadi anak Allah. Begitu penegasan Yesus untuk kita. Saudari-saudaraku, kebangkitan Yesus telah menjadi mahkota dari seluruh penjelasan Yesus tentang dunia. Di alam kebangkitan, semua orang tidak lagi melekat pada dirinya. Segala sesuatu yang bersifat jasmani, tapi berganti menjadi seluruhnya rohani. Di mana segala hal yang bersifat jasmani tidak berlaku lagi. Yang paling penting bagi kita saudara-saudari, mari selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya baik, yang hidupnya benar, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu cukup. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah membuka kepada kami misteri hidup di alam kebangkitan, bahwa kami semua akan hidup seperti para malaikat, bahwa kami semua akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Berkati kami, dampingi kami selalu, sertai kami agar hidup kami senantiasa menampakkan bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu yang kudus, anak-anak-Mu yang senantiasa hidup menurut kehendak-Mu, yang hidup di jalan yang telah Engkau tunjukkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.